Halo, selamat datang. Pernah nggak sih mikir kalau geografi itu cuma soal hafalan nama-nama ibu kota atau gunung? Nah, lupakan dulu deh semua itu. Hari ini, kita bakal bongkar perangkat rahasia yang dipakai para ahli geografi buat ngertiin dunia di sekitar kita. Sering banget kan kita mikir geografi itu, aduh ngebosenin, cuma daftar nama sama lokasi doang. Tapi, gimana kalau saya bilang itu salah besar? Gimana kalau geografi itu sebenarnya adalah ilmu buat memecahkan teka-teki? Betul banget. Geografi itu soal ngeliat sebuah masalah, misalnya, kenapa ya satu daerah sering banget banjir sementara daerah sebelahnya aman-aman aja? Dan pakai prinsip-prinsip tertentu buat nemuin jawabannya. Ini lebih mirip kerjaan detektif loh daripada sekedar ngapalin. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Biar bisa mikir kayak seorang ahli geografi, kita itu butuh semacam toolkit atau perangkat. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal isi toolkit ini dengan 4 alat utama yang bakal bantu kamu menganalisis kejadian apapun di muka bumi. Siap buat buka alat yang pertama? Alat nomor 1 di toolkit kita adalah prinsip distribusi. Anggap aja ini kayak langkah paling awal buat setiap investigasi geografis. Biar nggak bingung, kita langsung lihat aja cara kerjanya. Coba deh, bayangin sebuah kota. Di bagian utara, warganya udah langganan banjir. Terus, di pusat kota, padat banget sama perumahan. Nah, sementara itu di bagian selatannya, isinya pabrik semua, kawasan industri gitu. Kelihatannya kan acak dan terpisah-pisah ya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa ngerti sebaran ini semua? Apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada pola tersembunyi di baliknya? Disinilah alat pertama kita kepake banget. Dan ini dia alatnya, prinsip distribusi. Tujuannya simpel banget, memetakan di mana letak semuanya. Dengan ngelihat persebaran banjir, pemukiman, dan industri di peta, kita bisa mulai ngelihat pola yang jelas. Jadi intinya, prinsip ini ngejawab pertanyaan, di mana? Oke, kita udah tahu di mana sesuatu terjadi. Langkah selanjutnya? Ya nanya kenapa dong? Nah, buat ngejawab itu, kita butuh alat kedua kita, prinsip interrelasi. Yuk kita lihat kasusnya. Jadi ceritanya gini, di sebuah lereng gunung, hutannya ditebang buat dijadiin ladang pertanian. Nggak lama kemudian, penduduk di sana sadar kalau erosi tanah jadi jauh lebih parah dari biasanya. Kira-kira penebangan hutan sama meningkatnya erosi ini cuma dua kejadian yang kebetulan terjadi barengan gitu aja? Atau jangan-jangan ada hubungan sebab akibat yang jelas di antara keduanya? Tentu aja ada hubungannya. Dan alat untuk mengungkapnya adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini ngebantu kita nyambung-nyambungin titik buat nyari tahu gimana satu kejadian geografis bisa jadi penyebab atau malah dipengaruhi sama kejadian lainnya. Dan prinsip yang sama ini bisa berlaku buat banyak banget masalah. Lihat aja contoh ini. Di kiri, pembukaan hutan jadi penyebab erosi. Di kanan, pertumbuhan bangunan yang padat di kota jadi penyebab suhunya lebih tinggi. Keduanya ini contoh sempurna dari prinsip interrelasi. Jadi, kita udah bisa jawab di mana dan kenapa. Tapi kadang-kadang itu aja belum cukup. Kita perlu nyajiin semua buktinya secara detail. Nah, disinilah alat ketiga kita berperan. Prinsip deskripsi. Misalnya gini deh, pemerintah daerah mau ngatasin masalah abrasi atau pengikisan pantai. Mereka kan nggak bisa cuma bilang, pantai kita terkikis nih. Mereka butuh laporan yang super lengkap buat ngebuktiin dan ngejelasin masalah itu secara mendalam. Nah, inilah fungsinya prinsip deskripsi. Ini adalah alat buat ngasih gambaran yang utuh. Prinsip ini nggak cuma jawab apa, tapi juga gimana kejadiannya, seberapa parah, dan kayak apa bentuknya, dengan pakai semua data yang kita punya. Terus, gimana cara ngasih gambaran utuh ini? Anggap aja ada 3 langkah. Pertama, kita kumpulin data mentahnya, angka-angka, kayak grafik perubahan garis pantai. Terus, kita visualisasikan pakai peta dan foto udara, biar kebayang lokasinya. Dan terakhir, yang paling penting, kita rangkai semuanya jadi satu cerita. Sebuah narasi yang ngejelasin prosesnya dari A sampai Z. Nah, itu baru namanya deskripsi yang benar-benar lengkap. Oke, 3 alat udah di tangan. Kita bisa nemuin pola, nyari sebab akibat, dan ngejelasin detail. Tapi, gimana kalau kita ketemu masalah super kompleks yang melibatkan semua aspek itu sekaligus? Nah, buat yang ini, kita butuh alat terakhir dan yang paling kuat. Alat pamungkas kita, korologi. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Merencanakan sebuah lokasi wisata baru.
Seorang perencana kan nggak bisa cuma ngelihat bentuk lahannya aja atau cuma iklimnya aja. Mereka harus menganalisis semua faktor ini. Mulai dari iklim, lahan, jalan, bahkan sampai kondisi sosial ekonomi penduduknya secara terpadu sebagai satu kesatuan. Dan inilah dia prinsip korologi. Gini deh, kalau 3 alat sebelumnya itu isi dari toolkit kita, maka korologi ini ya toolkitnya itu sendiri. Prinsip ini ngegabungin semuanya, distribusi, interrelasi, dan deskripsi buat ngelihat gambaran besarnya. Ini cara kita ngelihat suatu wilayah bukan sebagai potongan-potongan yang misah, tapi sebagai satu sistem utuh yang semuanya saling nyambung. Oke, jadi mari kita rekap sebentar. Kamu baru aja ngisi toolkit geografi kamu dengan 4 alat yang super kuat. Yuk kita lihat lagi fungsi masing-masing secara ringkas. Jadi, ini dia toolkit lengkap kamu. Distribusi untuk menjawab di mana, interrelasi untuk ngejelasin mengapa, deskripsi untuk nyajiin apa detailnya, dan korologi untuk merangkai cerita utuhnya. Kalau kamu udah kuasai keempatnya, wah, kamu benar-benar udah berpikir seperti seorang ahli geografi. Dengan ngertian 4 prinsip ini, kamu nggak lagi cuma ngelihat dunia sebagai kumpulan fakta yang acak-acakan. Kamu sekarang punya kerangka kerja buat menganalisis, menghubungkan, dan akhirnya memahami pola-pola yang ngebentuk lingkungan kita. Jadi sekarang pas kamu lihat berita soal kemacetan, banjir, atau pembangunan kota, kamu udah punya senjatanya. Pertanyaannya, teka-teki geografis apa di sekitar kamu yang bakal kamu coba pecahin pakai perangkat baru ini?